Saudara-saudara, malam ini merupakan ibadah terakhir pada tahun 2020. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Tuhan Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2020, banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan, kematian, kehilangan, dan sebagainya. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Tuhan, sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Tuhan. Ku sembah Dikau Tuhan, kita nyanyikan. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan, Sang Pencipta waktu, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara. Amin. Ingin seperti Tuhan, kita nyanyikan.
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebagai umat Allah, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya, juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering digunakan untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat bagi hidup. Oleh sebab itu, marilah di akhir tahun 2020 ini, kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu yang menghadap hadirat-Mu yang kudus di akhir tahun ini. Jika mengingat segala perbuatan kami di tahun 2020, kami sangat menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa hancur. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun ibadah. Terlalu sering kami merendahkan sesama dengan tidak mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan menurut kemauan dan kepentingan pribadi. Pada saat kami bekerja, berbuat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Amung Pangeran kita nyanyikan sebagai berita anugerah pemberian Tuhan.
Kita bersama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum membaca merenungkan akan sabda firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon terang dan tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami terbuka, hendak mendengar sabda firman-Mu. Tolong dan beri terang kepada hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima, mengerti, memahami setiap firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, memelihara dalam hati, melakukan dalam kehidupan. Amin. Teguhkanlah hati dan jiwaku, kita nyanyikan. Tuhan
Saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada saat ini kita diperkenankan melewati tahun 2020, hendak memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dalam segala hal yang kita hadapi. Betapa tahun 2020 bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa di seluruh dunia merupakan tahun yang berat. Karena sergapan virus kecil tidak kasat mata bernama COVID-19. Tiba-tiba saja perjalanan kita bagaikan merayap dalam lorong gelap dengan ancaman kematian di setiap saat. Korban berjatuhan, nyawa melayang, keluarga mengadu ditinggalkan dengan senyap, perusahaan yang bangkrut, pabrik gulung tikar, mata pencaharian lenyap, pekerjaan hilang, menyisakan keluarga yang compang-camping bahkan terpuruk. Sementara itu, virus belum dapat dikendalikan dengan tuntas. Terasa waktu berjalan dengan lambat. Adakah di tahun 2021 lorong gelap ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Banyak orang yang bingung, cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun 2021. Saudaraku, dalam bacaan kita, pengkhotbah hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta, pengatur, dan pengarah waktu. Kitab pengkhotbah sendiri ditulis kira-kira abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi, di mana keadaan bangsa Israel digambarkan begitu muram. Secara politis, Israel hidup di bawah kekuasaan penjajah silih berganti. Mulai dari Babel, Madai, Persia, dan sejak tahun 332 sebelum Masehi dijajah Yunani. Kekerasan, penindasan, perang, kriminalitas, dan penderitaan terjadi silih berganti. Tidak ada perbaikan masyarakat. Raja Al-Masih yang dinantikan belum juga datang. Nabi-nabi tidak muncul, firman Tuhan yang menyegarkan menjadi langka, sehingga seorang ahli hikmat, pengkhotbah, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bumi ini. Segalanya sia-sia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Demikian mengawali perikop pasal yang ketiga. Dalam sukacita, waktu terasa begitu cepat. Namun di waktu menderita, waktu berjalan begitu lambat. Namun apakah demikian yang terjadi? Ataukah itu hanya persepsi kita sebagai manusia? Saudara-saudara, manusia bingung karena hanya mengetahui sekeping kecil waktu. Namun bagi Tuhan, Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu tersebut secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya dengan cermat, sehingga tidak ada yang namanya kebetulan bagi Dia. Oleh karena itu, hanya Dialah yang dapat diandalkan. Yang dapat kita andalkan menjadi dasar berdiri teguh di tengah berbagai guncangan dan penjungkir balikan ketidakpastian dan ancaman penyirnaan ini.
Bersama Tuhan Sang Pencipta, pengatur dan pengarah waktu itulah kita melangkahkan kaki mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Maka berita pengkhotbah bahwa di tengah-tengah kesia-siaan ini janganlah hidup kita menjadi sia-sia juga. Hiduplah secara positif terhadap waktu, pekerjaan, dan keluarga. Betapa pentingnya tiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan gunakan dengan benar. Sebab Dia tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Demikian ayat yang ke-11. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengimani apa yang melampaui, apa yang kelihatan, dan segera berlalu ini, yakni karya dan pengaturan Tuhan yang utuh akan waktu. Bahkan tujuan Tuhan akan membawa kepada kekekalan masa depan setelah waktu itu sendiri berakhir. Hal itu akan membawa hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh gebiar nilai-nilai dunia yang serba terbatas dan fana ini, melainkan kita semua dituntun dan ditentukan oleh nilai-nilai kekekalan yang akan membawa kita pada hidup yang penuh hikmat, ketenangan, dan damai sejahtera. Firman-Nya demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita mengimani bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mari kita menyerahkan kehidupan kita pada Sang Pengatur dan Pemilik waktu. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Mengucap syukur atas perjalanan tahun 2020 di tengah segala situasi, di tengah segala carut-marutnya kehidupan, tetapi kita mengimani karya Tuhan senantiasa memampukan kita menjalani kehidupan. Kita mengucap syukur dengan kita bernyanyi dari Kidung Kontekstual 7, Puji Sora Agumbira.
Kita bersama masuk dalam doa pribadi yang nanti akan kita akhiri dalam lagu doa Bapa Kami. Mari kita bersama berdoa. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Kami bersama menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Kiranya sungguh persembahan ini memuliakan nama Tuhan, menjadi sarana segala pekerjaan dan karya Tuhan terjadi dalam kehidupan pelayanan kami di gereja-Mu. Kami mengakhiri setiap doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang demikian. Kita masuk dalam pengutusan. Hari ini merupakan ibadah kita yang pertama di tahun 2021. Tengah malam yang lalu kita telah menutup perjalanan tahun 2020 dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam menghadapi tahun yang baru terbersit segala macam perasaan dan pikiran. Mungkin kita merasa takut atau khawatir, gelisah dan sebagainya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga, pekerjaan, gereja di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, tetapi kita juga percaya bahwa Allah Sang Pengatur waktu yang abadi senantiasa berkarya. Dialah yang akan memimpin perjalanan umat-Nya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan, bila terjadi perselisihan, bila terjadi kebimbangan, bila terjadi kesesatan,
Bila terjadi kecemasan, bila terjadi kesedihan, bila terjadi kegelapan, Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Hari-hari kita nyanyikan. Susah dan penderitaan, bahagia sukaria, jatuh dan bangun lagi, gagal dan keberhasilan. Namun Tuhan tak pernah tinggalkanku. Aku kan terus jalan dengan hati tegar, walau banyak tantangan yang datang menghadangku. Tuhan selalu sertaku dengan kuasa kasih. Di tengah kesulitan, Dia pasti menolongku. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.